Pemirsa, pemerintah sedang mempersiapkan evakuasi WNI dari Teheran, Iran. Tercatat ada 380 WNI, mayoritas bermukim di ibu kota Teheran, Iran. Bagaimana evakuasi ini bisa berjalan dengan lancar dan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghentikan perang Iran-Israel yang sudah terjadi selama sepekan ini. Kita bahas bersama para narasumber yang sudah hadir di studio, dosen ilmu hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah. Dan kita juga nanti akan menghubungi melalui sambungan Zoom Pendeta Elfriz Sirait, salah seorang rombongan jemaat Gereja Tiberias yang dievakuasi dengan selamat dari medan perang Iran ke Israel. Artinya sudah kembali ke Indonesia. Terima kasih Pak Reza telah bersama kami di NTV Prime. Mengingat atau melihat video yang tadi sudah kita putarkan, mengapa dunia internasional tidak ada yang percaya bahwa sebenarnya Iran itu rudalnya tidak ditujukan untuk rumah sakit, sebenarnya ditujukan untuk pangkalan militer? Dalam suatu konflik seperti ini, sebuah rudal mungkin ditujukan ke sasaran militer. Tapi yang tidak kita lihat adalah sinyal yang mencoba mengaduk-aduk rudal tersebut. Misalnya sinyal untuk mencegah rudal itu datang lewat, misalnya dihajar lewat Iron Dome. Tapi itu biasanya presisi sekali, bukan? Enggak, tidak. Sangat sulit mencapai suatu presisi yang 0+0, susah. Seringkali karena cuaca, seringkali karena perubahan temperatur, dan seringkali juga karena gangguan sinyal dari bawah. Mungkin Iran mengatakan saya tidak menargetkan rumah sakit, saya menargetkan instalasi militer. Dan bagaimana jika itu memang benar? Jika itu memang benar, saya pikir ada kode etik dalam perang ya. Yang diserang adalah instalasi militer dan posisi-posisi prajurit yang siap untuk perang. Kalau diserang adalah sasaran sipil seperti rumah sakit, Israel pun sering melakukan itu. Misalnya kejadian di Gaza, itu rumah sakit Indonesia berapa kali dihancurkan oleh Israel. Karena setelah kita tidak tahu apakah dengan salah sasaran ini kemudian banyak yang teriak, Amerika, Inggris, semuanya teriak, Rusia teriak. Bagaimana Anda melihat ke depan? Eskalasinya akan sebesar apa? Saya kaget ya. Presisi peluru kendali Iran itu dahsyat sekali ya. Saya nggak menyangka dia punya teknologi seperti itu. Bukan hanya teknologi yang mengarahkan ke 1.700-1.800 km jaraknya. Kemudian juga kemampuan teknologi tersebut memuat hulu ledak yang besar. Kemudian juga kemampuan peluru kendali tersebut menghindar dari berbagai titik di ruang angkasa yang sudah disasar lewat berbagai satelit Star Wars misalnya. Kemudian juga lewat perang sinyal dari bawah yang melibatkan negara-negara Arab yang lain dan juga Israel sendiri. Yang saya kaget adalah trauma yang akan lama yang dihinggapi oleh masyarakat sipil di Israel. Belum pernah mereka melihat negara mereka luluh lantak dalam waktu seminggu ini. Biasanya mereka mengatakan kami adalah superior di bidang pertahanan keamanan. Anda semua harus belajar demokrasi dari kami. Anda semua harus belajar mempertahankan negara seperti kami. Tapi sekarang dia kena batunya kan. Iron Dome tersebut biasanya menghadapi peluru kendali dari kalangan Hamas, dari peluru kendali dari kalangan-kalangan Yaman yang tingkat presisinya rendah, kemudian daya terjangnya terbatas, daya hancurnya terbatas. Sekarang dari Iran itu 2-3 kali kecepatan suara. Ini luar biasa dengan tingkat presisi yang tinggi dan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Siapa sangka dia punya teknologi itu. Tahun lalu pada saat mereka pacu senjata Iran lawan Israel, yang dikeluarkan adalah peluru kendali tahun 80-an, 90-an. Sekarang yang keluar adalah state of the art teknologi yang tertinggi yang bikin Cina dan Rusia juga geleng-geleng kepala karena mereka tidak menyangka Iran memiliki kemampuan istilahnya ATM ya, amati, tiru dan modifikasi dari ilmu yang mereka berikan. Dan inilah manfaat dari suatu pembangunan pada saat mereka benar-benar merasa sedang kritis dan krisis. Mereka harus benar-benar fokus. Karena itu Israel juga fokus menyerang pada hari pertama, hari Jumat pagi itu adalah rapatnya para jenderal dan juga rapatnya para fisikawan, para ahli-ahli nuklir di satu tempat. Karena mereka berpikir mereka akan mencapai suatu keputusan dengan Amerika Serikat di mana akan terlahir kebijakan yang dihargai oleh Amerika Serikat tentang pengembangan nuklir Iran yang berbasis pada
uranium yang diperkaya tapi levelnya tidak digunakan untuk tujuan militer, dan pengembangan Iran itu akan diawasi dengan ketat oleh IAEA, International Atomic Energy Agency, dan juga Nuclear Non-Proliferation Treaty. Pada saat mereka berpikir tanggal 23 nanti kita akan mulai suatu era baru, mereka dihajar duluan hari Jumat yang lalu. Jadi karena itu kerugian sangat besar bagi Iran, dan juga yang diserangkan pertama instalasi militer dan juga tempat pondokan para insinyur-insinyur tersebut. Jadi kalau terjadi perang, maka peluru kendali itu seringkali meleset. Dan diperhatikan sebelumnya itu banyak peluru kendali Iran yang juga meleset. Misalnya dimelesetkan oleh negara-negara Arab yang berbatasan dengan Iran, kemudian dimelesetkan juga oleh pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak antara Iran dan Israel. Dan jumlah personil Amerika Serikat di situ ada 50-60 ribu personil. Mereka sekarang deg-degan ini, jangan sampai nanti ada peluru kendali nyasar ke wilayah mereka. Dan Amerika kan juga pesawatnya, jet tempurnya juga sudah standby terus di sana. Standby terus di sana, tapi kita kan belum tahu ke depan seperti apa kan. Apakah Iran mengatakan jangan ada yang ikut campur urusan ini. Ini saya dengan Israel. Kalau Amerika Serikat ikut campur, saya tidak sukan-sukan menyerang markas Anda di situ. Dan peluru kendali Iran itu kan levelnya banyak. Ada yang 300 km sampai 500 sampai 1.700 km jaraknya. Dan mereka itu sudah dirancang dengan sangat spesifik. Nargetkan misalnya basis Amerika Serikat di Uni Arab Emirat, basis Amerika Serikat di Syria, basis Amerika Serikat di misalnya titik tertentu di Arab Saudi. Nah, itu pemerintah negara setempat juga ketar-ketir sekarang dengan sampai mereka membuat suatu keputusan yang membuat Iran merasa terancam. Jadi dapat dimengerti mengapa negara-negara di Timur Tengah menahan diri. Arab Saudi menahan diri. Mesir juga menahan diri. Karena sudah terbukti dari pilot yang ditangkap, dari pilot F-35 ditangkap itu konon sedang ada interogasi saat ini, sehingga ketahuan bagaimana perjalanan pesawat tersebut dari wilayah tertentu dan refuelingnya di mana, kemudian melewati wilayah mana saja, dan didukung oleh dijamin oleh fasilitas negara mana. Ini sedang kita tidak tahu bagaimana hasil interogasi dari kalangan Iran tersebut. Dan ini suasana mencekam ini sudah terjadi selama 1 minggu. Tanggal 19 Juni waktu setempat ini merupakan perang paling intens dalam sejarah permusuhan antara kedua negara ini. Apakah ini artinya, apalagi WNI kita banyak di Iran, Pak Reza, apakah ini artinya memang sudah saatnya Indonesia memulangkan semua WNI yang ada di Iran maupun Israel? Memang tanggung jawab negara ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ini tujuan kita mendirikan negara ini kan. Dan biasanya sepanjang pengetahuan saya, pemerintah Indonesia itu sudah memiliki protap yang sangat jelas. Kemudian dengan Timur Tengah saat ini tidak sulit mendapat dukungan dari berbagai kalangan di sana. Misalnya kalangan negara-negara yang akan disinggahi, kemudian bagaimana transportasi darat dari pelabuhan ke lokasi penyelamatan, istilahnya safe house. Kemudian bagaimana perlindungan mereka kalau misalnya paspornya habis, kemudian apakah diperlukan visa untuk keluar dari satu negara ke negara lain. Ini tampaknya sudah diperhatikan dengan sangat sungguh-sungguh oleh pemerintah Indonesia. Baik, Pak Reza, kita kalau begitu langsung saja kita dengarkan cerita atau keterangan dari salah seorang pendeta yang merupakan rombongan tur Tiberias ya, yang langsung dari Iran. Dengan Bapak Pendeta Elfriz Sirait. Halo, selamat malam Pak Elfriz. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat malam. Senang bisa melihat Anda akhirnya sudah kembali selamat ke Indonesia. Bisa diceritakan bagaimana proses pemulangan Anda? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Nusantara TV yang sudah memberikan liputan yang bagus tentang kepulangan kami, rombongan dari Gereja Tiberias. Jadi sebenarnya bukan dari Iran, Ibu, dari Tanah Perjanjian, ya. Jadi dari Holy Land. Nah, sebenarnya kami itu ya sejak awal itu kita berangkat hari Minggu tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni semua everything is okay, ya, semua bagus, semua perjalanan berjalan dengan lancar. Lalu tiba-tiba hari Jumat subuh itu ada serangan dari Israel ke Iran. Nah, disitulah terjadi perubahan yang begitu drastis sehingga bandara ditutup dan kami
terhambat untuk kembali ke Indonesia. Jadi sebenarnya hari Jumat itu kami akan kembali ke tanah air, tapi karena bandara ditutup maka kami harus tertahan di Israel selama beberapa hari. Dan puji Tuhan atas bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga melalui yaitu Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang mengontak langsung ke Dubes Republik Indonesia di Yordania, yaitu Pak Ade Patmo, dan juga bantuan dari Kementerian Luar Negeri, Bapak Menteri Sugiono, dan juga staf-staf KBRI. Kami dilayani dengan baik, kami dibantu dengan cepat sekali, dan puji Tuhan akhirnya kami bisa keluar yaitu dari Yerusalem tepat pada hari Minggu. Dan hari Minggu sore kami sudah ada di aman di Yordania atas bantuan pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lalu hari Selasa kami berangkat dari Amman Yordania, lalu transit di Dubai, dan tepat tadi malam, hari Rabu malam, rombongan kami 42 orang telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dengan aman, dengan sukacita, bahkan semua peserta semua sehat. Kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa. Perjalanan yang pasti sangat mencekam, sangat mendebarkan, tapi Anda dan rombongan akhirnya puji Tuhan bisa selamat kembali ke tanah air. Kita lanjutkan dialog kita, Bapak Pendeta dan Pak Reza. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda.